muka aku bener-bener kayak senyumnya tuh bukan senyum paskibraka lagi, senyumnya tuh bener-bener senyum yang kayak deg-degan gitu ketemu sama Fajarian. Karena ngefans banget sama mereka. Halo semuanya, nama aku Rizka Livia Rahma. Aku asalnya dari Jakarta, terus aku mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Terus hobi aku nonton film. Terus alhamdulillah aku tahun 2017 terpilih jadi Paskibraka wilayah Jakarta Timur. Dari situ aku bisa punya banyak kesempatan yang benar-benar once in a lifetime. Kalau buat paskibrakanya sendiri, aku dari SMP emang udah tahu sih mau jadi paskibraka. Jadi dari SMP aku udah masuk eskul paskib, terus dilanjutin juga ke SMA gitu. Terus buat seleksinya sendiri itu ada dari sekolah, dari wilayah, sekolah, terus ke kecamatan dulu, baru ke wilayah. Nah, terus aku seleksi di sekolah, alhamdulillah lolos, terus ke kecamatan, alhamdulillah lolos, terus baru aku ke wilayah. Nah, di situ perjuangannya banyak sih, karena seleksinya tuh lumayan susah banget. Kayak kita disuruh berdiri, pantohir, berjam-jam gitu, terus diseleksi satu-satu dari keseniannya ada, terus dari pengetahuannya ada, dari psikotesnya ada. Jadi perjalanan buat jadi seorang paskibraka tuh, apalagi pelatihan dari bulan April sampai ke bulan Agustus, dimana kita ngibarin bendera merah putih. Kalau aku saat itu di kantor Wali Kota Jakarta Timur, itu sangat lumayan berat sih menurut aku. Tapi in the end-nya, result-nya tuh benar-benar nggak bisa tergantikan. Kalau buat Asian Games sendiri, itu sebenarnya bukan dipilih sih ya, jadi aku daftar gitu. Karena aku paskibraka tadi, jadi karena aku paskibraka, emang itu ngebuka banyak banget kesempatan sih. Salah satunya itu jadi volunteer di Asian Games tahun 2018 yang di Jakarta gitu. Jakarta Palembang. Terus setelah aku daftar itu ada akreditasinya dulu, terus ada pelatihannya dulu. Jadi itu kan bukan paskibraka aja ya, namanya tuh tim UPP. Jadi kita yang memberikan medali sama menaikkan bendera pemenang dari cabang olahraganya gitu. Itu bukan paskibraka aja, jadi ada TNI, AU, AL, AD, sama Polri-nya. Jadi kita dibikin kelompok-kelompok gitu yang isinya ada 5 organisasi itu, terus kita dijadiin kelompok, terus kita dikirim ke venue yang beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya perjuangannya sebenarnya pelatihannya tuh sebelum Asian Games lumayan sih. Jadi kayak ada 1-1,5 bulan kira-kira kita latihan dulu, ada di Inasgoknya, ada di GBK-nya langsung, atau misalnya di venue-venue lain kayak di JCC, itu yang di Jakarta. Gitu. Kalau momen yang berkesan sendiri, buat aku ada 2. Yang pertama itu di venue Bridge, di mana aku ketemu sama Bambang Hartono, yaitu salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan dia waktu itu menang juga, dapat medali bronze. Jadi aku bisa ngasih medali ke orang terkaya di Indonesia, yang kayak kalau misalnya nggak di Asian Games tuh nggak bakal ketemu ya kan, kayak di mana lagi gitu. Terus abis UPP-nya selesai, dia dikalungin medali dan lain-lain. Dia juga ngajak ngobrol, terus ranking nanya udah ke venue mana aja, terus foto-foto juga sama dia. Jadi benar-benar humble banget punya. Terus yang kedua, yang paling berkesan banget buat aku di venue badminton, karena aku sendiri tuh orangnya seneng banget sama badminton, apalagi
Jadi abis Asian Games tuh aku bener-bener kayak tergila-gila banget sama badminton. Karena waktu itu aku ngalungin medali buat final women's single sama men's doubles. Nah di men's doublesnya itu kan game terakhir ya, match terakhir, terus dua-duanya tuh dari Indonesia. Yang main tuh Marcus Kevin sama Fajarian. Terus di situ benar-benar atmosfernya tuh wah parah banget sih, karena Istora tuh benar-benar seru banget waktu mainnya. Terus aku kan dari belakangnya, di belakang layar itu, dari belakang di dalam Istoranya. Jadi kayak bisa ngeliat langsung atlet-atletnya waktu udah selesai main kayak gimana gitu. Terus aku waktu itu ngalungin medali silver, jadi aku ngasih ke Fajarian. Terus kalau misalnya bisa dilihat di video ngalungin medalinya tuh muka aku bener kayak kesem-sem banget. Heart struck banget deh, kayak moment one in a lifetime banget sih waktu itu. Kalau momen mengharukan sebenarnya terkait sama yang tadi sih, menurut aku waktu final men's doubles tuh yang menang karena dua-duanya dari Indonesia, jadi sebenarnya kita udah tahu kan pasti Indonesia yang menang gitu. Cuman waktu benderanya naik terus Indonesia Rayanya dinyanyiin tuh benar-benar satu Istora kan ikut berdiri, ikut hormat juga gitu. Jadi itu benar-benar momen paling mengharukan karena kerasa banget Indonesianya tuh di situ gitu. Terus gimana membanggakannya atlet-atlet kita untuk menang saat itu terharu sih, itu paling mengharukan. Waduh, pertanyaan susah. Kalau misalnya secara harfiah, menurut aku Indonesia udah merdeka sih ya, secara harfiah. Cuman dari aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, mungkin banyak di bagian-bagian itu yang masih bisa kita perbaiki atau masih bisa kita tingkatkan. Jadi kalau misalnya kemerdekaannya itu kan bukan hanya sebuah kata ya, jadi kayak itu kita tuh memperjuangkan apa yang melanjutkan perjuangan apa yang udah diperjuangkan sama pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi tentu masih banyak kerjaan yang harus kita bawa juga sebagai generasi barunya Indonesia. Kalau misalnya udah merdeka apa belum, mungkin menurut aku belum sih secara masyarakat. Makna merdeka sendiri, kayak tadi aku bilang ya, merdeka itu bukan hanya sebuah kata. Kalau kata orang-orang tuh merdeka itu cuma hanya pintu dari perjalanan yang harus kita lanjutin gitu. Jadi kita harus lanjutin perjuangan pendahulu kita juga. Terus kalau merdeka itu menurut aku sebenarnya bebas sih, bebas dari penjajahan, bebas dari masalah-masalah yang ada di Indonesia juga. Harusnya masalah rasismenya atau kesejahteraan masyarakatnya juga penting, kayak korupsi. Menurut aku merdeka juga bukan berarti masyarakatnya itu harus tenang-tenang aja karena kita udah merdeka, gitu. Tapi kita harus terus menjalankan apa yang paling baik dan apa yang kita bisa lakukan semampu kita buat Indonesia. Mungkin untuk tahun ini aku mau ngucapin dulu ya, selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-76. Semoga kita cepat sembuh, semoga kita bisa merdeka dalam segala aspeknya. Bukan hanya masyarakatnya, tapi pemerintahan juga. Terus semoga bisa melewati COVID-19 dengan cepat. Bismillah.